rame. Tapi beta sih tahu ya, maksudnya beta lihat di lamaan Facebook teman-teman di Maluku, khususnya di Pulau Seram, SBB khususnya. Maksudnya dong ada, beta sih tahu, makanya beta masih mau konfirmasi bahwa apakah itu apa yang beta nonton, beta lihat itu benar atau salah itu. Jadi katanya ada raja-raja yang deklarasi dukungan soal investasi di Ya. Pulau Seram. Nah, tapi ada juga kabar, namanya juga kabar ya, makanya kita harus konfirmasi ke orang SBB itu. Ada kabar bahwa itu bukan raja tetapi itu kepala desa. Terus katong lihat bahwa urusan tambang ini kan baik, jadi gini, di Kalimantan itu sudah botak, Iya. dong susah nggak ada kehidupan lagi Iya. karena tambang kan. Terus di Papua tinggal hari ini Indonesia Timur. Nah tiba-tiba di Nusa Indah atau di Pulau Seram ada deklarasi itu. Iya. Nah, maka sebagai orang Seram, sebagai generasi muda Seram, yang pertama adalah sepakat ke saya terkait dengan deklarasi itu. Yang kedua, benar nggak sih yang deklarasi itu raja-raja? Ya. Memang kemarin agak sedikit aneh juga, tiba-tiba ada deklarasi dukungan yang mengatasnamakan raja-raja dan BPD dari di Tugu Oma Opa untuk salah satu klausal yang mengatakan bahwa mendukung penuh segala bentuk investasi. Pertama, ini kan salah satu bentuk apa ya? Salah satu bentuk ruang mengkerdilkan usaha-usaha masyarakat adat dalam bagaimana menempatkan mereka sebagai pemilik tanah itu, atau menempatkan mereka sebagai pemilik hak-hak itu sendiri, karena yang dilakukan oleh katakanlah kepala desa itu adalah kan klaim sepihak, karena untuk semisalnya melepaskan sebuah lahan yang berkaitan dengan apa itu lahan masyarakat adat atau lahan ulayat dan lain sebagainya, itu kan tidak bisa semerta-merta dilepaskan begitu saja, tetapi harus ada proses duduk bersama, kemudian disosialisasikan tokoh-tokoh adat dan masyarakat, lalu bagaimana mengkaji persoalan dampak dan lain sebagainya. Tetapi dukungan ini kan hanya mengklaim untuk kepentingan, kalau saya boleh lihat, kepentingan segelintir orang di dalamnya, karena ini juga momentum pilkada dan lain sebagainya. Dan kemarin juga ada riak-riak untuk mendukung kembali PT SIM beroperasi. PT SIM ini ya, PT SIM ini adalah salah satu perusahaan yang akan masuk untuk investasi pisang abaka itu di Pulau Seram yang marak ini terjadi. Dan kemarin itu ada beberapa dusun yang mencoba untuk menolak itu, tetapi lewat deklarasi kemarin BPD bersama kepala desa itu mencoba untuk itu kepala desa ya, ya, bukan raja ya. Lalu persoalan lagi, apakah itu pertanyaan lanjutan kan, apa itu kepala desa atau apa itu raja? Ya sudah barang tentu itu kepala desa, karena mereka ini kan diangkat berdasarkan undang-undang nomor undang-undang desa tahun 2014 itu kan, dan sampai saat belum ada perda adat. Jadi bagaimana kemudian mereka bisa mendeklarasikan diri sebagai raja? Bahkan raja sekalipun bila memang raja itu bersalah dan misalnya tidak amanah di dalam meletakkan pengelolaan sumber daya alam untuk masyarakat, itu juga bisa dilawan kok. Kita bukan raja, bukan Tuhan, raja bisa dilawan bila itu tidak lagi amanah terhadap fatwa-fatwa undang-undang aturan-aturan adat yang berlaku. Maka saya pikir raja-raja seperti itu harus di bumi hanguskan gitu. Karena nanti kerugiannya adalah ketika mereka mendukung penuh deklarasi untuk investasi masuk, tetapi tanpa mempunyai kajian baik secara filosofis, yuridis, sosiologis, nah itu bahaya bagi masyarakat di pulau. Jadi raja-raja seperti itu tuh, sangat riskan, sangat disayangkan, dan semoga mereka berpikir gitu loh, Bung Rey. Mereka berpikir untuk jangan ikut-ikutan gitu. Kalau tanah pasti bisa dikelola hari ini, yang penting masyarakatnya rajin. Kita bisa istilah kata, kalau kita rajin, orang tua bilang kan kita tabur biji-bijian saja udah tumbuh jadi kayu kan. Nah, jangan dibuat rusak oleh nikel nantinya, atau apapun itulah yang nanti limbahnya tuh nggak akan bakal terurai. Nah, terus kalau udah limbah kemana-mana dan lain sebagainya, hutan gundul, kemudian banjir dan lain, pencemaran lingkungan, emang mereka bisa mengembalikan itu seperti semula, ya kan?
Jadi parah sih kalau menurut saya soal deklarasi kemarin, karena deklarasi itu akan membawa kehancuran, pintu masuk kehancuran bagi masyarakat di Pulau Seram. Tapi berarti sepakat sih kalau ada tambang di sana atau investasi di sana? Saya tuh selalu mendukung yang namanya pembangunan yang berkelanjutan. Artinya kita bilang bahwa investasi itu juga salah satu tombak untuk pembangunan kan. Tetapi yang mana investasi yang harus mengedepankan masyarakat adat sebagai subjek, lalu lingkungan juga sebagai sesuatu yang pilar yang tidak bisa dipisah antara manusia dan masyarakat, antara manusia dan lingkungan. Itu harus berjalan seiring sejalan. Tetapi yang saya lihat kan kayak kehancuran di Maluku Utara, kemudian di Kalimantan hutannya dibebas sawit, di Papua dan lain sebagainya. Kenapa orang Maluku tidak mau belajar dari fakta-fakta sosial yang hari ini hancur, ruang-ruang ekologisnya hancur, ya pasti kita manusia ikut hancur, karena kan kita hidup bergantung sama alam kan, Bung Rey. Jadi harusnya orang Nusa Ina tuh harus lebih peka terhadap itu, karena kalau kita belajar hukum adat, kita tahu sasi. Kenapa harus ada sasi? Sasi itu kan menjaga hubungan keberlanjutan antara alam dan tindakan-tindakan manusia. Nah, kenapa mereka malah harusnya mereka evaluasi sudah sejauh apa, kayak misalnya lautan kita yang selama ini dieksploitasi 40 juta ton loh per tahun. Dan itu kalau diakumulasikan itu ratusan triliun. Nah, itu aja negara kembalikan ke kita hanya 2 triliun lebih kan lewat anggaran pendapatan belanja. Terus lautan kita yang dieksploitasi 3 WBP itu, Laut Seram, Laut Banda, Laut Auru, apakah tidak mampu untuk mencukupi kita di pulau? Lalu kenapa hutan kita yang hanya cuma berapa belas persen, 13% itu, yang kita tergantung sama sekali dari hutan, kita tergantung dari tanah itu, lah kenapa mau dirusakin lagi, kenapa mau dieksploitasi lagi? Nah, ini kan ada deklarasi itu, ada potensi calon kepala daerah di pilkada ini main nggak kira-kira? Saya sih belum punya kajian yang original apakah benar-benar ada atau tidak, tetapi saya pikir melihat dari tanda tangan yang petisi ya, itu, kemudian kita lihat kalau kita tarik juga rekam-rekam jejak pasti ada. Dan ini kan keterlibatan orang-orang ini kan sebenarnya akan bahaya juga untuk nanti masuk dalam kancah pilkada ini kan. Ya, semoga saja masyarakat tuh bisa cerdas dalam memilih kepala daerah lah tuh. Nah, pasti kepala daerahnya bermain. Kita lihat aja mereka datang ke Jakarta kan, kita sendiri yang lihat, bilang tanah Seram itu banyak tanah luas, tanah kosong, tanah tidur dan lain sebagainya. Padahal itu hutan-hutannya masyarakat. Burung tahu kan soal HPK, hutan produksian konversi masuk sampai lahan masyarakat adat. Nah, itu salah satu skema agraria, kementerian, skema pusat yang untuk mencaplok secara regulasi untuk mengambil masyarakat adat punya hutan. Cuman ya kepala desa hari ini nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi Seram hari ini tuh dikepung oleh oligarki dan siap masuk bila memang kepala desanya tuh tidak siap. Rakus, tamak, ya. Jadi ya, katong mau bikin bagaimana lagi? Satu kata saja, Bung. Apa itu? Katong lawan saja orang-orang kayak begitu kan. Maksudnya kalau orang tua juga tuh sudah tidak memperdulikan masa depan generasi, untuk apa kita berbakti? Itu soal nilai. Itu kepatutan sebagai anak dan orang tua yang tidak bisa dipisahkan untuk kita hormati. Tetapi ketika mereka memegang jabatan itu, lalu jabatan itu tidak mengangkat muka mereka seolah-olah masyarakat ini kaum gendalangan yang tidak bisa berbuat apa-apa, ya kita menitik beratkan bahwa penghormatan itu tidak seharusnya kami berikan untuk orang seperti itu. Kita angkat panji perjuangan karena ita wotu nusa sakami